Selamat pagi saudara-saudara. Semoga kita makin dekat satu dengan yang lain, makin merekat satu dengan yang lainnya. Dalam persekutuan, dalam kebersamaan. Mendekatkan dan merekatkan itu berarti kita bersama-sama dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Dan kita berusaha untuk menghilangkan segala sesuatu yang membuat orang jauh dari Tuhan, jauh dari sesama. Nah, ini kita harus hilangkan bagaimana supaya orang jangan makin menjauh dari persekutuan. Saudara, di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, kita didekatkan dengan satu nilai-nilai, itu nilai-nilai Pancasila. Ya, ada dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan yang Maha Esa, dekat dengan sesama, itu namanya kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, musyawarah, keadilan sosial, itu dekat dengan sesama. Nah, ketika ada kelompok orang menuduh, menghina iman orang lain, inilah yang menjauhkan. Ini yang membuat orang nggak bisa dekat satu dengan yang lain. Nah, bagaimana kita menjauhkan hal-hal yang membuat orang nggak bisa dekat, walaupun berbeda agama, suku, golongan. Nah, bagaimana? Makanya nilai-nilai Pancasila itu harus dihidupkan terus. Ketika sekelompok orang memperlakukan orang lain dengan tidak adil, ya, semena-mena, di situ membuat saling menjauhkan, bukan mendekatkan. Makanya ketika ada pemimpin yang memperjuangkan keadilan suku, golongan, seluruh wilayah, itulah yang mendekatkan, bukan menjauhkan. Demikian juga dalam kehidupan bersama jemaat-jemaat GKI, bagaimana kita saling mendekatkan, merekatkan jemaat-jemaat yang ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, bagaimana jaraknya jauh. Tapi bagaimana kita makin dekat, bukan makin jauh. Nah, disinilah pentingnya ada kebersamaan di dalam konvensi GKI, dalam tata gereja GKI, dalam liturgi GKI, dalam pengajaran GKI yang kita hayati bersama-sama. Ada keputusan bersama persidangan, baik di klasis, baik di sinode wilayah, baik di sinode. Orang ketika mengikatkan diri dengan keputusan bersama itu, itulah yang mendekatkan, bukan menjauhkan. Tapi ketika masing-masing jemaat punya keunikan, bukan hanya Kuitang aja yang punya keunikan, gereja lain juga punya keunikan. Nah, di tengah-tengah keunikan itu pasti ada yang bisa dikerjakan bersama-sama. Nah, yang bersama-sama inilah yang mendekatkan. Inilah yang membuat kita menjadi satu tubuh. Nah, satu tubuh itu artinya kalau di dalam temanya sinode, satu pola pikir dari Allah. Pikiran Allah itu kita sama-sama kerjakan. Masing-masing dengan keunikannya. Tapi jangan gara-gara keunikan kita nggak mau bersama-sama mengerjakan apa yang bisa bersama-sama kita kerjakan. Nah, oleh sebab itu merekatkan, mendekatkan itu pasti ada pertemuan. Makanya kalau di sinode pertemuannya adalah persidangan. Ada pertemuan-pertemuan, kegiatan-kegiatan bersama. Ada tukar pikiran, bukan main menangan-menangan pikirannya sendiri. Enggak, tukar pikiran sampai mencapai sesuatu kesepakatan bersama. Jadi akhirnya orang menjadi sehati, sepikir dalam pertemuan itu, bukan diem aja menjauh, nggak mau ikut ini, nggak mau ikut ini, nggak mau mengikuti kebersamaan, pola pikir bersama. Nah, itulah yang membuat kita makin dekat, makin merekat. Walaupun ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, tetap perasaan, pikiran kita itu melekat dan merekat. Nah, di dalam jemaat, bagaimana kita merekat, melekat, mendekat satu dengan yang lain. Anak, remaja, pemuda,
dewasa, lansia bisa mendekat, merekat satu dengan yang lainnya. Nah, saudara, bagaimana kita membuat gereja yang terdiri dari berbagai suku, golongan, dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, itu bisa dekat, bisa melekat, bisa merekat. Memang dengan pembinaan kategorial ini, anak balita nggak pernah bergabung dengan anak SD kelas 1 sampai kelas 2, nggak pernah bergabung dengan kelas 3 sampai 4, 5, dan 6, SMP, SMA, susah berkomunikasinya. Karena memang nggak pernah dilatih bertemu, berkomunikasi antara anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia. Semuanya terpisah. Kalaupun ketemu cuman nyelonong aja anak remaja, pemudanya nyelonong aja, nggak pernah. Siapa itu lansianya, orang dewasanya nggak pernah. Mengapa? Karena nggak ada pertemuan, nggak ada tukar pikiran, nggak ada komunikasi satu dengan yang lainnya. Sehingga tukar pikiran untuk mencapai satu tujuan, satu pikiran, satu hati itu nggak sampai, nggak tercapai. Makanya yang jauh pikirannya, yang jauh perasaannya, tetap jauh aja. Anak remaja jauh dengan dewasa, jauh dengan lansia. Di lansia juga ada beda-beda. Kelompok ini, kelompok itu. Nah, bagaimana makin merekat, bagaimana makin melekat? Yaitu satu pikiran, mengikuti pola pikir Allah. Jangan ikut pola pikir sendiri-sendiri. Dan itulah yang kita harapkan di dalam kehidupan bersama, di dalam rapat bersama, dalam kegiatan bersama. Semakin hari, semakin kita merekat, makin mendekat, bukan menjauhkan. Nah, inilah nilai bersama yang merekatkan kita. Demikian juga dalam keluarga, ya. Dalam keluarga, suami istri aja bisa saja terus tidur bersama, makan bersama, tapi hatinya nggak dekat, nggak merekat hatinya. Kenapa? Yang satu pikirannya ke sana, yang satu pikirannya ke sana. Palingan mereka merekat itu masalah duit. Begitu masalah duit, kompak ya. Pokoknya kita hemat ya, hemat ya. Itu masalah duit juga jarang-jarang kompak ya. Satu royal, satu hemat. Itu cekcok terus masalah uang. Nah, jadi yang disebut dekat merekat itu adalah cara berpikir, sehati, sepikiran. Jadi belum tentu orang selalu satu rumah itu dekat. Bapak ibu dengan anak dekat nggak? Fisiknya dekat, tapi hatinya jauh, pikirannya jauh. Kenapa? Memang kadang-kadang kalau bertemu bertukar pikiran cekcok melulu. Yang satu bilang saya begini, saya mau bebas, saya mau begini. Si bapak bilang kamu harus ke gereja nak, kamu harus. Wah itu cekcok terus. Apalagi anaknya makin lama makin degil, makin keras kepala. Wah enggak, itu nggak bakalan dekat, itu nggak bakalan merekat. Harus ada yang dienyahkan iblis dari hatinya supaya dia kecongkakannya, kesombongannya, merasa paling pintar itu diampuni, ditebus. Maka bisa bertukar pikiran, bisa mengikuti pikiran-pikiran Tuhan. Nah, karena pembinaan kategorial agak memisah-misahkan anak, remaja, pemuda. Ya. Ada seorang remaja SMP, nggak bisa ngomong dengan remaja yang SMA. Kenapa? Ya. Dia kelompoknya yang SMP aja. Yang kelompok SMA aja. Demikian juga yang remaja mau masuk ke pemuda, nggak mau ngumpul dengan pemuda yang udah kerja. Kenapa? Karena memang nggak dilatih berkomunikasi. Sejak anak nggak pernah berkomunikasi dengan remaja. Sejak remaja nggak pernah berkomunikasi dengan pemuda. Sejak pemuda nggak pernah berkomunikasi dengan dewasa. Tidak berkomunikasi dengan lansia. Jadi walaupun sering bertemu, hatinya jauh, nggak merekat satu dengan yang lainnya. Nah, inilah yang kita harapkan melalui pembinaan intergenerasi.
gap-gap komunikasi itu makin kita kurangi. Maka harus ada kegiatan-kegiatan di mana anak bisa ngomong dengan remaja, bisa ngomong dengan pemuda, bisa ngomong dengan dewasa, bisa ngomong dengan lansia. Bagaimana cara berkomunikasinya? Dilatih, dibikin metode tanya jawabnya. Jangan seorang dewasa atau lansia langsung nanya sama anaknya. Kayak menggurui, kayak ngajarin gitu. Si anak bengong aja, apa sih maksudnya, dia nggak ngerti. Nah, bagaimana caranya? Ada metode dan cara-caranya yang perlu kita kembangkan dalam pembinaan intergenerasi. Kebaktian bersama-sama, ada anak, ada remaja, ada pemuda, bersama-sama baca Alkitabnya, jangan semua orang dewasa. Nah, ketika latihan itu ajak ngomong, gitu kan? Misalnya baca Alkitab tadi, Roma pasal 12, yang setengahnya anak remaja, yang setengahnya orang dewasa. Kan pasti ngomong kan, jangan diam-diaman. Nah, remaja sama orang dewasanya diam-diaman, itu bukan intergenerasi. Intergenerasi harus ada komunikasi. Sapa, udah kelas berapa deh, udah hobinya apa deh, macam-macam. Kita latih nanti apa yang bisa kita komunikasi. Nama saya penatua A, nama adik B gitu. Jadi kalau ketemu lagi sapa, A. Tapi kadang-kadang kita cepat lupa. Tapi minimal itulah, komunikasi seperti itulah yang membuat kita makin berintergenerasi. Makin merekat, makin dekat, bukan makin menjauh. Dan yang paling penting dasarnya adalah semuanya, baik anak, remaja, pemuda, harus dekat dengan Tuhan dulu. Kuncinya hanya dekat dengan Tuhan dulu. Kalau orang sudah dekat dengan Tuhan, mudah untuk merekatkan, mudah untuk dekat. Demikian juga di dalam ibadah. Ibadah online dengan ibadah onsite itu lebih merekatkan kalau onsite. Kalau online kan sendiri-sendiri di kamar sambil dengar-dengar, cengeng, ketawa sendiri, bengong sendiri. Tapi kalau di dalam onsite tempat ini, kita tahu kok ini wajahnya sedang bergembira, sedang sedih, sedang menyapa. Coba online bisa menyapa nggak kita? Halo, selamat pagi. Nggak bisa. Makanya jangan bangga dulu dengan online. Online itu tidak mendekatkan hati sehati pikiran. Ya. Memang pakai Zoom bisa aja sih, ya. Tapi lebih mendekatkan. Ketika kita bertemu, bersapa setelah kebaktian, ngobrol-ngobrol, bukan ngegosip, sampai pikiran kita sehati sepikiran tentang kehendak Allah. Nah, bagaimana kita dekat dengan Tuhan? Nah, dalam Yeremia pasal 15 ditekankan bagaimana Yeremia itu sangat dekat dengan Tuhan. Dia mau mendengarkan firman Tuhan, nubuatan Tuhan, dan dia mau menceritakan nubuatan Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi kesukaan. Ini kunci orang yang dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, dasar untuk kita dekat dengan sesama, merekat dengan sesama. Jadi kuncinya adalah orang mau menikmati firman-Nya. Itu dalam Yeremia 15 ayat 16. Ketika perkataan-perkataanmu ditemukan, aku menikmatinya. Hari ini kita membaca Yeremia. Bisa nggak kita nikmati bacaan itu? Bisa nggak kita sukai firman Tuhan yang kita baca itu? Bisakah kita merasa bahwa saya akan menyandang nama Tuhan, mau memberitakan tentang perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Dan makin Yeremia dekat dengan Tuhan, makin bersuka cita dia. Tapi makin dekat dengan Tuhan dia, makin dijauhin oleh orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik. Orang munafik ini adalah orang yang pura-pura mendengarkan firman Tuhan, tapi pulang-pulang yang didengarkan dirinya sendiri. Itu namanya munafik. Yang didengarnya kehendak Tuhan, tapi yang dikerjakannya adalah kehendak sendiri. Maka kita sangat sulit untuk dekat dengan sesama.
sangat sulit untuk merekatkan kalau kita munafik. Itu juga ada di dalam Roma pasal 12 tadi. Kasih yang tulus kepada Allah, bukan kasih yang munafik. Nah, kalau kita masih mengandalkan pikiran kita sendiri, kehendak kita sendiri, padahal kita mau mendengar firman Tuhan, itu yang Tuhan katakan orang-orang yang munafik. Pertemuan-pertemuan orang yang suka bersenda gurau, pura-pura gembira, tapi yang digembirakannya bukan tentang Tuhan, tentang menikmati firman Tuhan, tapi tentang dirinya sendiri, tentang kesenangannya sendiri. Makin dekat dengan Tuhan, makin jauh dengan orang yang fasik, dengan orang yang jahat. Bahkan orang yang jahat, orang yang fasik itu menganiaya Yeremia, menghina, menuduh, mengutuki, dan bikin putus asa seorang Yeremia. Tapi Tuhan mengatakan, bangkit lagi Yeremia, kembali engkau melayani aku. Ya. Jika engkau, ayat 19, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayanku. Jangan menggerutu aja terus Yeremia gara-gara orang menjauhimu, karena orang menuduhmu dengan tuduhan palsu. Jangan menggerutu engkau, jangan pikirkan yang hina-hina dari orang lain. Kembalilah kepadaku, bangkit, jangan putus asa, layani aku, beritakan perbuatan ajaib. Jadi untuk membangun kedekatan itu nggak gampang. Apalagi kelompok-kelompoknya orangnya degil, keras kepala, mau menang sendiri, merasa paling pinter. Kalau dalam Roma 12 paling pinter, congkak. Susah untuk mendekatkan, susah untuk mengeratkan persekutuan. Nah, saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Makin kita dekat dengan Tuhan, makin dihancurkan kecongkakan kita, makin mengikuti pikiran kehendak Tuhan, pola berpikir Tuhan. Makanya di dalam Matius dikatakan, makin kita dekat dengan Tuhan, makin kita menyangkali kehendak diri sendiri, pikiran sendiri. Memang pintar kita dengan ilmu pengetahuan, tapi kalau di hadapan Tuhan, sangkalah kehendak dan pikiranmu sendiri. Biar kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang baik terjadi dalam kehidupanmu. Itulah yang ditekankan di dalam Yeremia pasal 15 tadi. Kalau di dalam Mazmur 26 yang ditekankan itu adalah dekat dengan Tuhan, tulus mengikuti kehendak pikiran Tuhan. Dan orang ini suka menceritakan perbuatan ajaib Tuhan. Bukan menceritakan kejelekan orang, bukan menceritakan kesalahan orang, mencari-cari kesalahan orang, bukan merasa dirinya paling pintar, paling hebat, tapi yang diceritakannya perbuatan-perbuatan Tuhan. Bukan dirinya yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Itulah orang yang dekat dengan Tuhan. Dan orang seperti ini mudah untuk merekatkan. Tapi kalau orang yang menceritakan dengan kesombongan dirinya, kehebatan, kecongkakan dirinya, pendapatnya sendiri yang paling hebat, itu menjauhkan, bukan merekatkan. Demikian juga orang yang mencintai rumah Tuhan. Itu di ayat berapa itu mencintai rumah Tuhan? Ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Orang yang dekat itu senang bersekutu dengan Tuhan, senang bersekutu dengan sesama yang membicarakan Tuhan, yang membicarakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Bukan membicarakan hal-hal yang menggerutu, kesal, dendam apa. Enyahlah semuanya tuh, karena iblis yang membuat kita semakin dendam, sakit hati. Harus dienyahkan. Tapi ketika sudah dienyahkan iblis itu, maka kita akan sangat senang menceritakan perbuatan Tuhan, nubuat Tuhan. Itulah orang yang mencintai persekutuan. Datang bersekutu senang. Kenapa? Bukan menjatuhkan orang, bukan menghakimi orang, bukan menyingkirkan orang, tapi merekatkan, membuat orang menjadi tubuh Kristus, menjadi satu saudara. Kasihnya nggak pura-pura, tulus mengasihi orang, memperhatikan orang. Kalau kasihnya pura-pura apa?
Pura-pura baik tapi di belakangnya dia cari untung, cari kehormatan untuk dirinya sendiri. Nah inilah, kalau kita makin dekat dengan Tuhan, makin kita bisa merekatkan orang yang percaya sama Tuhan. Tapi kalau orang yang menolak Tuhan, orang yang menipu, orang fasik, itu akan menjauh, nggak bisa kita dekat. Orang yang sombong, orang yang dekil, itu tidak bisa mendekat dan merekat. Nah demikian juga kita dengan anak-anak, dengan remaja, dengan pemuda. Kita nggak merasa paling hebat, kita tidak merasa paling pintar, paling punya pengalaman. Tapi kita dengar pikiran mereka, kita ngobrol dengan mereka, setara apa isi hati mereka. Kita mengenal, memahami apa pikirannya, sampai kita sepakat dengan pikiran tentang Tuhan itu. Itulah yang membuat anak remaja bisa merekat dengan orang lansia, dengan orang dewasa. Ada nggak di antara kita yang lansia pernah berbicara dengan anak remaja? Bukan anak sendiri ya, bukan cucu sendiri ya, di luar. Nah, pembinaan intergenerasi mendorong orang lansia, anak remaja dengan pemuda berbicara, berkomunikasi tentang perbuatan ajaib Tuhan, tentang bersyukur melihat hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Maka di situ makin merekat. Tapi sekali lagi, kita harus minta berdoa sama Tuhan. Enyahkanlah iblis, seperti yang dikatakan dalam Matius 16. Enyahlah iblis, supaya pikiran-pikiran dunia, pikiran-pikiran pribadi, pikiran-pikiran dendam, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran menghakimi, dienyahkan oleh Tuhan Yesus. Enyahlah iblis. Maka orang mulai dengan pikiran-pikiran Tuhan bersatu, menjadi satu tubuh, saling mengasihi, menjadi satu sepikiran, seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21. Ayat 16-nya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah berpikiran congkak, tapi arahkanlah hal dirimu kepada yang rendah. Jangan menganggap dirimu pandai. Kalau orang menghina kita, merendahkan kita, balaslah dengan kebaikan. Balaslah dengan kasih. Itulah yang merekatkan, itulah yang mendekatkan. Kalau saling membalas, itu menjauhkan. Saling menghakimi, itu menjauhkan. Siapkah kita untuk mengikuti pikiran Tuhan? Siapkah kita makin mendekatkan orang lain dalam kehidupan kita berdasarkan pikiran Tuhan? Siapkah kita makin direkatkan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus? Kalau siap, kita katakan dalam saat hening, aku siap Tuhan. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak.